Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramdhani dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemahaman konsep analisis cost and benefit. Analisis cost and benefit adalah proses evaluasi yang penting dalam pengambilan keputusan bisnis yang membandingkan semua biaya yang terlibat dengan manfaat yang diharapkan. Konsep dasarnya melibatkan pengidentifikasi semua biaya yang diperlukan untuk melaksanakan proyek atau keputusan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, manfaat mencakup hasil yang diharapkan dari proyek atau keputusan, baik secara finansial maupun non-finansial. Dengan melakukan analisis ini, tujuannya adalah untuk menentukan apakah manfaat yang diharapkan akan melebihi biaya yang terkait dengannya. Proses ini melibatkan metode seperti Net Present Value atau disingkat NPV atau internal rate of return, biasa disingkat IRR, return on investment, bisa disingkat ROI, dan cost benefit ratio untuk mengukur efisiensi dan kelayakan suatu proyek. Namun, selain aspek finansial, analisis juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan risiko yang terkait dengan proyek atau keputusan tersebut. Dengan demikian, pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip cost benefit, yaitu yang pertama, prinsip keseluruhan atau comprehensive principle. Prinsip ini menekankan pentingnya mempertimbangkan semua biaya dan manfaat yang relevan dalam analisis. Hal ini termasuk biaya langsung, biaya tidak langsung, manfaat finansial dan non-finansial. Prinsip waktu nilai uang atau time value of money principle. Prinsip ini menyatakan bahwa nilai uang akan berubah seiring waktu. Sejumlah uang pada masa depan akan memiliki nilai yang berbeda dari jumlah yang sama saat ini. Oleh karena itu, analisis cost and benefit harus memperhitungkan nilai waktu dari arus kas masa depan. Selanjutnya itu prinsip alternatif. Prinsip ini menyarankan untuk mempertimbangkan berbagai alternatif sebelum membuat keputusan. Dengan membandingkan berbagai opsi, kita dapat memilih solusi yang paling efisien dan menguntungkan. Yang selanjutnya yaitu prinsip marginal. Prinsip ini fokus pada perubahan biaya dan manfaat tambahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu keputusan tambahan dengan memperhatikan margin perubahan. Kita dapat mengevaluasi apakah tambahan tersebut layak atau tidak. Dan yang terakhir yaitu prinsip realitas. Prinsip ini menekankan pentingnya menggunakan data dan asumsi yang realistis dalam analisis cost and benefit. Proyeksi yang berlebihan atau tidak realistis dapat mengarah pada kesalahan dan evaluasi. Selanjutnya yaitu penerapan cost and benefit dalam pengembangan sistem informasi. Penerapan analisis cost and benefit dalam pengembangan sistem informasi sangat penting untuk memastikan bahwa investasi dalam teknologi informasi memberikan nilai yang optimal bagi organisasi. Yang pertama yaitu penerapan cost and benefit dalam pengembangan sistem informasi. Ada identifikasi biaya dan manfaat, perhitungan nilai waktu, perbandingan alternatif, evaluasi risiko, pengambilan keputusan yang terinformasi. Dengan menerapkan analisis cost and benefit dalam pengembangan sistem informasi, organisasi dapat memastikan bahwa investasi dalam teknologi informasi memberikan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan bisnis dan strategi organisasi. Analisis cost and benefit adalah alat penting dalam pengambilan keputusan bisnis dan pengembangan proyek yang memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi nilai ekonomi dari suatu tindakan atau investasi. Melalui identifikasi semua biaya dan manfaat yang terkait dengan suatu keputusan, organisasi dapat memperhitungkan aspek finansial dan non-finansial, serta menghitung nilai waktu uang untuk memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan adalah komprehensif dan akurat. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.